Yo, halo buat teman-teman dan juga semua pemirsa yang menonton video ini dan juga Bapak dosen. Kembali lagi dengan saya, Jan Rizal Harikana, mahasiswa Undana jurusan Sosiologi semester 6 dengan NIM 1803030174. Baik, dalam video kali ini dimana saya akan membuat parodi dari buku yang ke-16 yang dimana mengenai penelitian kualitatif metode untuk ilmu sosial. Baik, kalau begitu langsung saja ke videonya. Suara bro, ada buat apa nih? Duduk kerja. Biar mau datang. Sore kenapa sudah lah begini? Paling kita biasa duduk anak-anak di bawah situ dong. Abang jadi ketua RT, jangan tahu. Ini dia ada mau rencana mau bikin ke buku begitu tuh. Oh iya, aku sudah jadi ahli sekarang itu pegang buku nih. Kan ke buku menganalisis tentang sosial tuh. Kehidupan masyarakat sekarang total banyak. Jadi beke mau tanya-tanya masukan tiap-tiap orang begitu. Jadi kebetulan dia datang kau mau tanya-tanya bro sedikit. Dia nih. Habis itu Jadi begini bro, kita ada mau rencana bikin buku tuh, nabe mesti susun dahulu tuh. Jadi ada mau tanya-tanya di bro. Menurut bro ke ini sistem sosial dan masyarakat di sekarang kemana? Dan masyarakat kemana? Sistem itu adalah suatu kesatuan yang dimana didapati itu terdapat aturan, norma, tata perilaku sebagai pedoman untuk berinteraksi dalam masyarakat, begitu. Itu adalah sistem sosial. Bagaimana masyarakat itu mematuhi tata kelakuan atau nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan mereka itu sendiri. Itu nilai dan norma. Ya. Kan sekarang masyarakat juga sekarang juga aneh-aneh dan sekarang apalagi sekarang ini ada yang sedikit norma tuh, mau asal-asal bertindak Kalau itu tidak akan hilang dari, maksudnya namanya juga masyarakat kan pasti tidak berfokus pada hal-hal yang baik. Namun juga mereka kadang menyimpang pada sesuatu yang sebenarnya itu tidak baik, bersifat negatif begitu. Jadi kita tidak bisa menjustification satu orang itu kalau dia itu baik, itu dia itu jahat begitu. Kita harus pahami dulu orang tersebut jahatnya seperti apa, orang tersebut baiknya seperti apa. Tadi bro bilang apa? Menjustifikasi, atau kayak kita langsung curiga begitu, atau kita langsung bilang dia itu baik padahal kita belum mengetahui secara mendalam tentang karakter orang itu. Abang mau susun buku nih, jadi mau tanya metode masyarakat. Jadi mau buat buku mengenai metode membuat buku tentang kehidupan masyarakat, kehidupan sosial gitu. Kan ada juga yang sekarang pengaruh sosmed tuh, YouTube begitu, ini TikTok begitu, dong kayak tingkah laku dong berubah. Kalau menurut bro kemana tuh pengaruh dari YouTube dong TikTok begitu? Namanya juga kan perkembangan. Salah satu aspek dari perkembangan ini adalah munculnya berbagai inovasi baru yang dimana bisa tidak hanya merubah hidup seseorang tapi juga bisa membuat seseorang itu menghibur diri. Jadi kita tidak bisa berpikir, tidak bisa menghindari hal itu, sudah pasti akan menghampiri. Namun bagaimana kita bisa membatasi kita? Bagaimana kita membatasi itu supaya dampak negatifnya bisa terhindar dari kita begitu. Nah,
kadang juga kan zaman sekarang ini kan orang punya pikiran bahwa sesuatu apapun itu yang apa yang penting menghasilkan itu orang lakukan saja. Kan banyak video-video yang sebenarnya itu tidak perlu ditayangkan, tidak perlu maksudnya dipublikasi begitu kan. Tapi tetap diberikan kesempatan untuk tampil ke publik begitu. Padahal sifatnya itu negatif. Terakhir sekarang juga banyak anak-anak kecil seharusnya dong jadi generasi penerus bangsa, terakhir gara-gara sosmed begitu dong pikiran tercemar begitu. Seharusnya mereka ditunjukkan tentang pendidikan, gara-gara sosmed begitu adanya ke TikTok mereka karena pengaruh dari TikTok terakhir mereka goyang begitu. Nah kalau ini lebih pada kalau berbicara mengenai anak kecil lebih pada kontrol. Kita berbicara mengenai kontrol. Nah, kontrol dalam hal ini bagaimana orang tua memberikan sesuatu nilai ataupun kelakuan, bagaimana mengikuti arah atau sikap dari anak tersebut. Jadi kita tidak bisa langsung membatasi. Nah, zaman sekarang kan tadi kan aku berbicara mengenai TikTok. TikTok ini tidak hanya menghibur, tapi juga sudah mampu. Kalau saya berbicara secara fakta, TikToknya sudah mampu mengurangi pengangguran juga. Begitu. Dia bisa menghasilkan uang juga. Nah, fungsi dari orang tua dalam hal ini adalah fungsi sosialnya mengontrol, membatasi, mengawasi anak itu agar melihat dan maksudnya permanen atau sesuatu yang ia lakukan itu baik atau tidak. Nah, kita mengambil sisi positifnya. Kalau memang itu tidak baik, berarti kita bisa membatasi begitu. Kalau memang itu baik menurut dia dan bisa membuat perkembangan baik fisik, materi, kemudian juga emosional dan lain sebagainya, itu bisa membuat dia berkembang, ya kenapa tidak? Begitu kan? Betul. Ini belum masukkan Mbak. Baru-baru juga lihat bencana juga. Kalau bencana di bawah juga ini masyarakat dong bukan ini siaga kok, ini kasih rapi atau siap-siap ke mau mengius begitu. Ada yang beliau separuh dong masih pakai rekam fokusnya di sosmed. Nah ini adalah kalau berbicara mana lebih pada gaya lifestyle gitu. Tidak salah juga sih, sekarang pemberitahuan itu didapatkan dari posisi baik negatif maupun positif. Kita bisa dapatkan dari itu semua asalkan kita bisa meminimalisir dampaknya begitu kan. Nah, kan tidak bisa dimungkiri bahwa teknologi tidak hanya mempermudah tapi juga bisa mempersulit, tergantung dari kesadaran setiap masyarakat atau setiap individu dalam menggunakan atau melakukan suatu tindakan begitu. Nah, jadi harus punya kesadaran. Kalau tidak punya kesadaran akan dampaknya, risikonya bagaimana kan sama saja begitu. Kita yang mana yang mau itu sudah kita langsung lakukan begitu. Karena terkadang juga mereka begitu ada risiko yang baik, ada buruk. Iya, bisa juga kalau kita bilang kan mereka rekam juga itu kan untuk tujuan informasi, menginformasikan ke orang-orang agar bisa lebih siaga lagi apabila ada sesuatu yang menjadi susulan begitu. Nah, buruk itu bisa itu salah satu provokasi untuk membuat masyarakat itu semakin panik begitu. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, kita harus punya kesadaran dan harus melihat realitas, jangan sampai kita langsung tanggapi tanpa memfilterisasi atau menyaring gitu. Dia juga mau tanya satu pertanyaan, ini ke baru-baru ini kan gara-gara bencana ada yang memanfaatkan situasi atau apa, dia sebar hoax begitu. Kalau menurut bro begitu sanksi apa yang pas buat dong begitu? Nah, ini sudah masuk pada ranah sanksi atau hukuman terhadap ini yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan itu. Nah, kalau memang hoax yang apa kan kita harus melihat dulu gejala apa yang muncul saat itu. Nah, posisi waktu itu kan badai, benar. Nah, yang menjadi masalahnya itu
dibuat lagi, masyarakat menjadi panik melalui hoax itu yang bilang ada yang naik. Nah, apa sih dampaknya dari itu? Banyak, pastinya banyak dampak lagi. Selain dia menyebarkan hoax, tapi dia memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pencuri begitu. Itu keuntungan bagi mereka, tapi bagi yang lain itu suatu persoalan atau suatu musibah. Tapi dari pihak lain, bagi pencuri mereka itu suatu keuntungan. Jadi kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Apa sih sanksinya itu? Kita bisa memberikan efek jerah, hal-hal itu kita memberikan hukuman yang setimpal, yang tegas, dengan tegas aturan dari pihak keamanan begitu. Jadi dia tidak akan semena-mena untuk melakukan hal itu. Gitu. Karena ada dampak-dampak lain yang timbul ketika ia melakukan hal tersebut. Oh, kalau begitu makasih bro atas masukannya. Banyak nih yang beberapa dari yang bro share kepada beta. Ya. Terus bro sama Raki membuat penelitian begitu, belum perkuliahan begitu. Nah, kalau membuat penelitian masih di depan, masih kerja tugas begitu. Ya. Ya. Kalau begitu. Terima kasih Om. Dia balik sih. Iya. Terus. Ya baik, buat para pemirsa, sekian dari hasil video parodi saya tadi. Jadi mungkin ada yang kurang bisa di komen, dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Okay, see you next time.